Menanggapi fenomena apartemen hantu ini khususnya di wilayah ibu kota, apa sebetulnya yang menyebabkan? Apakah memang pandemi memang jadi penyebab utamanya atau sebetulnya ada faktor lain nih? Jadi gini, untuk apartemen itu penggunaannya ada hunian tetap, Mhm, jadi maksudnya mereka yang memang memakai apartemen sebagai rumah full mhm, mhm, sehari-hari, ada yang temporary itu maksudnya seperti saya tinggal di Surabaya, saya punya apartemen, mungkin tidak tiap hari tinggal di apartemen. Kemudian ada juga yang sewa. mhm, Nah, di luar itu memang suplai apartemen memang masih banyak, sehingga ada penjualan-penjualan yang masih ada stok apartemen, yang mhm, pertama. Yang kedua, mereka yang sudah beli, itu kan bisa disewakan. Nah, disewakan itu sekarang baik yang sekolah maupun yang kerja, itu banyak work from home, sehingga mereka lebih kerja dari tempatnya tinggal. Jadi tempat tinggalnya misalnya di Surabaya, dia kerjanya dari mhm, Surabaya. Nah, kemudian dari mereka yang menghuni juga ada sebagian yang takut dengan kondisi COVID. Kondisi COVID ini membuat mereka karena berdekatan takut tertular. Padahal pelayanan apartemen itu melakukan SOP kesehatan. Ini harus disosialisasikan supaya pelan-pelan kembali tinggal di apartemen. Nah, sedangkan yang hunian rumah tetap berarti ya itu mungkin yang sekitar 50% itu. Jadi sekarang dengan kondisi yang ada itu kurang lebihnya seperti itu kondisinya. mhm. Oke, itu dia ya tadi pandangan dari Pak Toto. Kita tanyakan lagi kalau ke Mbak Anggra, menurut Mbak Anggra, apakah hal ini terjadi memang semata-mata akibat pandemi atau sebetulnya dari sebelum pandemi ini ada faktor lain nih yang bisa menyebabkan apartemen-apartemen ini akhirnya permintaannya menurun gitu ya, seperti yang kita lihat di layar ini, pasar apartemen Jakarta ternyata permintaannya semakin lama semakin turun. Seperti apa Mbak Anggra? Ya, apa namanya, sebelumnya kami juga kalau dari riset kami untuk apartemen ini kami bagi menjadi 2 gitu ya, Mbak, ya. Mhm, Jadi yang pertama itu service apartment, kemudian juga, apartemen strata title. Nah, kenapa nih tadi kita merujuk ke, hasil risetnya, Pushback tadi, ya memang, seperti itu adanya. Jadi memang, okupansi atau tingkat hunian apartemen service ini terus menurun. Nah, kemudian juga disebabkan, tadi juga Pak Toto juga sudah singgung bahwa apartemen service ini bersaing dengan apartemen strata title. Nah, sebagaimana yang kita ketahui memang untuk Jakarta ini ya kita lihat pertumbuhan tower atau produk-produk apartemen strata title ini sungguh begitu banyak ya. Jadi dan kenapa sekarang terjadi fenomena apartemen hantu gitu ya. Nah, perlu kita tilik dulu ke belakang gitu. Tujuan dari pembelian tadi apartemen strata title ini mostly ini adalah untuk investasi. Jadi kalau misalnya kita dari riset kami pun juga melihat bahwa permintaan atau pembeli dari apartemen strata title ini 60 sampai 70% itu adalah investor. Jadi bukan untuk mereka huni. Nah, tujuan atau motif investasi saat ini lebih ke mengharapkan income sewa. Karena melihat dari beberapa tahun terakhir, capital gain dari apartemen strata title ini tidak begitu tinggi. Jadi untuk either mereka untuk jual kembali, mereka lebih mengharapkan income sewa. Nah, siapakah penyewa ini gitu kan? Penyewa ini memang kami bagi menjadi 3 gitu. Pertama, ini adalah penyewa dari mahasiswa. Jadi jadi tidak heran kita melihat pertumbuhan apartemen yang berdekatan atau terintegrasi dengan kampus ini sangat masif sekali ya di beberapa tahun terakhir. Nah, mhm. kemudian yang kedua adalah pekerja dari luar kota, ya khususnya yaitu pekerja yang memang di CBD Jakarta ini gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah expat. Nah, expat ini merupakan yang target atau market sewa yang cenderung ke apartemen service. Nah, sedangkan biasanya untuk apartemen strata title ini kebanyakan ini oleh pekerja ataupun mahasiswa tadi. Nah, sekarang memang karena ya dampak pandemi ini begitu besar ya, jadi Mhm, memang kita lihat juga 2 tahun terakhir ini
main isunya kenapa apartemen hantu atau fenomena apartemen hantu itu bermunculan ya karena market sewa ini bisa dikatakan hilang atau sangat terbatas sekali gitu kan, sehingga target-target sewa tadi yang ditargetkan oleh sekian tower apartemen strata title ini yang juga bersaing dengan apartemen service ini bisa dikatakan hilang. Jadi di sini kita lihat bahwa melihat hal tersebut ya memang kita bisa katakan ya lifestyle atau work from home tadi, mereka bisa bekerja atau mereka bisa sekolah dari jarak jauh dari tempat asalnya, jadi mereka unlikely untuk mencari tempat tinggal yang berdekatan dengan kampus ataupun berdekatan tempat kerja, sehingga ya tidak heran ya sekarang apartemen strata title pun kalau misalnya kami lihat di beberapa apartemen khususnya di Jakarta atau attached to CBD Jakarta memang untuk tingkat huniannya itu masih di bawah 60%. Akan langsung ke Pak Toto dan Mbak Anggra. Dari yang pertanyaan pertama dulu nih Pak Toto, kalau mau investasi, menurut Pak Toto lebih baik investasi di tengah kota yang jelas pasti harganya lebih mahal gitu ya, atau di daerah suburban juga cukup menjanjikan gitu dan memang masih terus berkembang, seperti apa? Kalau saran saya yang bagus TOD, karena itu pasti dicari dalam waktu dekat. TOD itu nggak harus di tengah kota, tapi yang dekat sama transportasi umum, jadi public transport. Kan sekarang apalagi Jakarta sudah ada LRT, ada macam-macam transport lah yang dekat gitu. Tapi kalau masalah pilihan, ya mereka kan ada yang ingin di tengah kota supaya praktis, ada yang inginnya hidupnya lebih tenang, ya itu pilihan aja. Oke, jadi Pak Toto lebih menyarankan yang jelas di TOD ya, Transit on Development gitu. Jadi yang terintegrasi gitu antara hunian, kemudian juga transportasi, itu pasti harganya juga makin lama makin naik gitu. Kalau Mbak Anggra sendiri seperti apa? Lebih baik di tengah kota atau bisa juga sebetulnya di daerah-daerah suburban nih? Ya, kalau menurut saya adalah lebih kayak ini ya. Sebenarnya kalau di mana saja bisa investasi gitu ya. Asalkan market sewanya ini jelas. Jadi kalaupun misalnya di pusat kota gitu kan dan bisa optimis untuk menangkap market sewa dari pekerja-pekerja CBD misalnya, ya why not gitu kan. Nah, kemudian juga daerah suburban pun sekalipun kalau misalnya attached to kawasan industri, kemudian dekat dengan kampus, nah tentunya ini jadi magnet sekali nih untuk income sewa untuk market sewa. Jadi menurut saya sih ya sebagai calon pembeli kita perlu smart ya dalam menganalisa juga gitu kan, melihat potensi sewa siapa yang nanti akan sewa gitu kan, apakah market sewa ini akan sustain ya. Jadi hal itu juga perlu menjadi pertimbangan. Iya itu ya, jadi bukan cuma yang strategis gitu lokasinya atau tadi dekat dengan transportasi, tapi harus diteliti juga nih marketnya seberapa besar sih mungkin untuk income sewa dan sebagainya gitu ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, ini ada yang mau beli apartemen sepertinya November, tapi bertanya kenapa ketika kita beli apartemen harus perpanjang HGB juga? Apa nggak bisa kayak rumah aja? Gimana nih Pak Toto? Memang kalau apartemen kan dasarnya milik bersama, makanya ada istilahnya SHM atas rusun, atas satuan rumah susun. Sementara ini kan belum ada yang jatuh tempo. Jadi jelasnya harus dengan ahli hukum ya. Tapi kalau menurut saya sementara nggak ada masalah. Kan semuanya bukan HGB ya, istilahnya SHM Sarusun. Jadi dan statusnya untuk orang asing dan orang Indonesia sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, statusnya sama. Jadi semuanya adalah SHM Sarusun. Nah memang tidak bisa dimiliki secara mutlak seperti landed house karena ini dasarnya adalah hak bersama tanahnya. Oke. Nah, boleh ditambahkan mungkin Mbak Anggra, mungkin ada juga yang belum tahu gitu ya, apa aja sih sebetulnya yang harus diurus nih bedanya kalau kita mau beli apartemen dengan kalau kita beli rumah tapak gitu?
Ya, saya sepakat dengan Pak Toto karena hal itu kan sudah ada regulasinya gitu ya. Jadi memang sudah diatur tidak hanya secara nasional, itu juga secara internasional seperti itu gitu kan. Jadi memang kalau bedanya dengan rumah tapak, kita membeli rumah itu membeli tanahnya sehingga kita bisa memiliki tanahnya gitu kan dan bisa kita wariskan. Sedangkan kalau untuk membeli apartemen ya kita membeli unitnya, sedangkan tanah tempat unit kita menapak ini kan milik bersama karena kan dia meningkat bertingkat gitu kan ke atas gitu. Jadi kita tidak bisa memiliki tanah atau kafling dengan dengan pribadi gitu kalau untuk apartemen. Itu logika simpelnya seperti itu sih. Iya, iya. Nah, Mbak Anggra, kita ke pertanyaan berikutnya nih ya. Banyak yang bertanya juga gitu, kalau kita pilih apartemen dibandingkan rumah tapak kan pasti salah satu pertimbangannya ada biaya maintenance gitu kalau di apartemen, dan itu biasanya cukup tinggi juga. Tapi apa sih sebetulnya yang membuat apartemen tuh masih menarik gitu ya, walaupun tadi demand-nya mulai turun akibat pandemi, tapi banyak juga loh yang akhirnya memilih apartemen daripada rumah gitu, padahal sudah tahu biaya maintenance-nya tinggi. Mungkin ada keunggulan-keunggulan lain dari apartemen gitu, Mbak Anggra? Ya, jelas ya kalau misalnya secara karakteristik kalau untuk apartemen dan rumah ini tentunya berbeda sekali gitu kan. Kalau untuk apartemen ini yang dijual itu adalah fasilitas dan kepraktisan. Jadi itu yang kita tidak dapatkan di rumah. Jadi belum tentu kita dapatkan di rumah. Jadi kemudian juga dari sisi keamanan, apartemen ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan rumah tapak. Kemudian juga dari sisi fasilitas pendukung. Jadi tidak hanya fasilitas yang disediakan oleh apartemen itu sendiri, tapi fasilitas pendukung. Jadi biasanya apartemen ini attach dengan misalnya dengan pusat perbelanjaan ataupun misalnya ada fasilitas-fasilitas lain. Jadi lebih dijual di apartemen ini adalah fasilitas dan kepraktisan. Jadi semua itu ada dan kita sebagai penghuni itu sudah tidak perlu. Oke, jadi ada beberapa keunggulan memang ya yang dimiliki oleh apartemen yang akhirnya membuat orang-orang lebih memilih apartemen daripada rumah. Dan makanya tadi Pak Toto dan Mbak Anggra juga sepakat tahun 2022, walaupun sekarang masih lesu, kemungkinan sih prospeknya masih cerah nih untuk apartemen karena demand-nya juga cukup terjaga. Nah, terakhir ini untuk Pak Toto, dengan banyaknya apartemen hantu gitu ya, banyak yang kosong, apakah harga apartemen juga ikut turun nih di tahun ini atau mungkin sampai tahun depan gitu? Dan menurut Pak Toto ini saat yang tepat untuk beli nggak sih? Ya, yang pertama dari semua, kita lihat harga apartemen kita dibanding luar negeri. Harga properti kita masih jauh tertinggal, masih lebih murah daripada kondisi di luar negeri. Yang kedua, di Amerika itu harga properti naik 30% dalam waktu 6 bulan terakhir. Jadi kondisi ini mungkin dari para masyarakat juga sudah tahu. Jadi kalau ini kembali ke arah pulih karena kondisi pandemi kita ini termasuk 5 besar yang paling aman di dunia, kondisi saat ini, itu akan membangkitkan hunian apartemen juga. Jadi semuanya ini kalau memang membeli bisa, cuman masalahnya kalau masalah developer itu tidak pernah menurunkan harga. Cuman yang ada adalah relaksasi. Kedua, pemerintah memberikan stimulus BPNBTP yang akan selesai akhir tahun ini. Kita sudah mengajukan perpanjangan, tapi belum ada titik terang. Kita lagi negosiasi untuk bisa perpanjangan setahun.